Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan urusan-urusan kita sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, di satu majelis yang dimuliakan Allah, didoakan oleh para malaikat, bahkan hewan-hewan mendoakan. Allah akan mudahkan urusan-urusan siapapun yang hadir di majelis ilmu. Seandainya kaum muslimin itu mengetahui keutamaan berada di majelis ilmu, niscaya mereka itu akan membiarkan rumah itu kosong walaupun banyak maling. Misalnya, walaupun di rumah misalnya banyak maling, banyak pencuri, karena tahu keutamaan menuntut ilmu, biar. Kenapa? Karena di masjid, di majelis ilmu tersebut keutamaannya lebih besar daripada harta yang dicuri orang. Akan tapi namanya hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita perlu berusaha mencari, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Dengan ilmu tersebut seseorang akan tegar menghadapi ujian, baik ujian rumah tangga, ujian dunia, rezeki yang pas-pasan misalnya, ataupun yang lainnya. Seorang akan menjadi tegar, mantap karena ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu, dimanapun ada disampaikan ilmu, kitabullah ataupun hadis, maka datangilah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapapun yang berkumpul, bermajlis di salah satu rumah Allah, bukan di lapangan, bukan di alun-alun, bukan di rumah makan, walaupun itu juga ada manfaatnya mungkin, tapi khusus di masjid, yatluna kitaballah, dibacakan Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, kita saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Yang mana banyak orang-orang kaya itu cari uang itu apa? Untuk ketenangan, untuk kebahagiaan batin. Tapi yang mereka dapatkan hanya apa? Kepuasan zahir. Mereka bisa menyewa villa, bisa tidur di hotel bintang, tapi itu hanya kepuasan zahir, batinnya tidak bisa. Nah, kepuasan batin itu Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya berikan di majelis ilmu. Dan itu janji Allah, illa nazalat, melainkan Allah akan turunkan ke dalam hati mereka, jiwa mereka, as-sakinah, ketenangan, jadi tenang.
Wa ghasyiathumur rahmah, dipenuhi dengan rahmat. Wa khafathumul malaikah, malaikat bersama mereka. Malaikat bersama orang yang hadir di majelis ilmu. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la yasunallah, tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan dilakukan. Tidakkah kita menginginkan memiliki bermajelis dengan hamba Allah yang seperti itu, hamba Allah yang saleh, yang taat, diantaranya dari para malaikat, yakni ada di majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut siapapun yang hadir di majelis ilmu. Tapi majelisnya majelis ilmu, tidak semua majelis. Karena majelis itu banyak, sehingga kita harus paham yang dihadiri oleh malaikat itu majelis yang bagaimana. Yang akan mendapatkan ketenangan itu majelis yang seperti apa. Majelis yang sesuai dengan keinginan Allah, bukan semua majelis, ya. Ini perlu dipahami oleh kaum muslimin. Sehingga misalnya kalian antum menghadiri suatu majelis, di sana tidak bahagia, tidak turun ketenangan, itu menunjukkan majelis tersebut adalah majelis lagu. Majelis yang yang sia-sia, majelis yang membuat tipu daya, tertipu. Karena tidak ada ketenangan di sana. Makanya ketika jamaah kaum muslimin dimanapun tempatnya hadir di satu majelis, kok tidak menenangkan jiwa, maka segera untuk berpindah, cari majelis yang di situ menenangkan. Di antaranya adalah majelis ilmu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah agar kita bisa istiqomah. Apapun kesibukan kita tinggalkan untuk meluangkan waktu menuntut ilmu. Karena kita sudah berada di zaman jauh dari zaman keemasan, zamannya para nabi, zamannya para rasul, zamannya para sahabat. Yang di sana banyak ulama. Ulama banyak tapi khutbahnya sedikit, yang ceramah sedikit. Yang mengajarkan ilmu itu cuma sedikit, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Cuma sedikit. Tapi semua mereka berilmu. Para ulamanya banyak, orang berilmu banyak. Karena apa? Di mana Rasulullah SAW menyampaikan ilmu, mereka hadir. Tapi yang ceramah sedikit. Kalau sekarang itu apa? Khutbahnya yang banyak, ulamanya sedikit. Penuntut ilmu itu sedikit. Coba kalian bandingkan yang hadir di majelis ilmu berapa persen dengan yang tidak hadir di majelis ilmu. Ini sebagai agar kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian juta manusia, kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu. Tentunya dengan apa? Dengan kesibukan masing-masing yang ditinggalkan, yang dikorbankan. Dan kita yakin pengorbanan tersebut tidak sia-sia. Kita mengharap yang lebih baik. Bukan hanya sedikit dari bagian dunia, tapi jauh angan-angan bahagia yang hakiki, yang kekal, yakni di akhirat. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita akan mulai masuk membahas tentang tauhid. Dan para ulama itu membagi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Pembagian tersebut itu di zaman sahabat tidak ada.
pembagian tersebut untuk memudahkan. Sebagaimana sholat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, ya, itu hanya untuk memudahkan kita, untuk memudahkan. Tapi nanti poin-poin yang harus kita yakini, yang harus menjadi akidah kita, itu wajib kita amalkan. Ya, misalnya pembagiannya kita tidak tahu, tidak masalah. Tapi hal-hal yang harus menjadikan kita yakin di sana itu wajib. Yang pertama yang akan kita sampaikan adalah tauhid rububiyah. Kita sering memohon kepada Allah, ya Rabb. Nah itu ya, ya Rabbi, ya Rabbku. Tidak ya Allah, ya. Walaupun sama, ya Allah, ya Rabbi. Nah, sehingga nanti kita semakin paham ketika kita memohon kepada Allah dengan menyebut ya Rabb, ya Rabbi. Di sana ada makna yang tersimpan. Lah makna tersebut yang harus menjadi keyakinan setiap kaum muslimin, yang semua orang wajib tahu. Kenapa? Itu adalah ujian pertama kita di alam barzah, yang akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Rabbmu. Nah kalau kita tidak menjadi keyakinan Allah sebagai Rabb kita, makna Rabb apa, tidak kita amalkan, maka kita tidak bisa menjawab. Karena di antara kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, ketika ditanya man rabbuka, ada yang tidak bisa jawab. Kok bisa orang masuk Islam ketika ditanya siapa Tuhanmu, tidak bisa menjawab Rabbi Allah, tidak bisa. Padahal kita yakin setiap kaum muslimin kalau ditanya sekarang Tuhanmu siapa, pasti jawab Allah, bisa. Tapi kenapa kalau tidak bisa jawab nanti di alam barzah? Karena tidak menjadi keyakinannya Allah sebagai Rabb-nya. Ini mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Wa huwa qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ya Syekh Abdullah ibni Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullahu taala mengatakan wa huwa al-imanu bi wujudillah. Yang pertama yang harus diyakini dalam mentauhidkan, mengesahkan rububiyah Allah, Allah sebagai Rabb, itu adalah meyakini adanya Allah, meyakini adanya Allah. Wa annahul khaliqur raziqul mudabbiru likulli syai'in wahdahu la syarikalah. Meyakini adanya Allah yang dia itu adalah Al-Khaliq. Nah, ini yang pertama, meyakini Allah sebagai Rabb kita, itu harus ada keyakinan Allah itu sebagai Al-Khaliq. La khaliqa illallah, la khaliqa illallah. Lal khaliqu, ya, tidak ada khaliq, tidak ada pencipta illallah kecuali Allah. Jadi kalau ada seseorang masih meyakini adanya pencipta selain Allah, walaupun hanya menciptakan seekor semut, maka tauhid rububiyahnya batal. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, dia tidak akan bisa menjawab Allah, karena dalam hatinya masih meyakini ada pencipta selain Allah. Ini yang Anda maksudkan nanti ketika ditanya di alam barzah, pertanyaan pertama man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia harus memiliki keyakinan yang pertama, Allah satu-satunya Al-Khaliq.
Lal khaliqu illallah, tidak ada khalik pencipta kecuali Allah. Jadi malaikat yang besar, yang bisa mengangkat gunung, itu tidak bisa menciptakan semut, tidak bisa menciptakan hujan, tidak bisa menciptakan petir, tidak bisa menciptakan, pokoknya tidak bisa menciptakan. Ya, Ustadz contohkan malaikat, karena malaikat salah satu makhluk Allah yang besar, yang kuat. Kalau malaikat saja tidak bisa, tentunya yang lain tidak bisa. Para nabi, para rasul tidak bisa. Ini harus ditetapkan. Satu-satunya yang menciptakan gunung, langit, ya, yang besar itu sendiri, hanya Allah sendirian. Jangan sampai kita ragu menetapkan Allah itu sebagai khalik tanpa yang lainnya, tanpa adanya pembantu, tanpa adanya sesuatu yang diajak rembugan. Kalau kita mau bikin rumah kecil saja ngajak rembugan, gimana ini caranya ini? Allah itu tidak perlu. Walaupun besar, yang besar sama yang kecil-kecil, sama yang semut hitam, yang cacing di dalam, ya, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu bantuan yang lain. Menetapkan Allah satu-satunya Al-Khaliq. Yang kedua, War-Razik, satu-satunya yang memberi rizki. Sehingga ketika seseorang memiliki tauhid rububiyah, dia tidak tergantung kepada manusia. Dia tidak tergantung kepada bosnya. Dia tidak tergantung dengan jabatannya, dengan pekerjaannya, dengan orang tuanya. Nah, kalau orang tua saya meninggal, aduh, yang ngasih uang saku anak saya siapa? Nah, karena apa? Setiap hari dikasih, ya. Kalau tidak ada atau kalau pindah nanti siapa, ya? Orang yang tauhid rububiyahnya murni kepada Allah, yakin Allah sebagai Ar-Razik, dia tidak ada pengaruhnya. Karena dia yakin yang menjamin rizki hanya Allah. Orang tua itu hanya perantara, suami itu hanya perantara, bosnya itu hanya perantara, di tempat kerja itu dia hanya perantara saja. Tapi sejatinya murni Allah yang memberikan rizki. Nah, ini bagaimana seseorang yang mentauhidkan Allah, yang belajar ilmu, tidak mantap ketika menghadapi musibah? Karena dia sudah yakin pasrahnya hanya kepada Allah, tidak tergantung kepada manusia. Dan hal ini tidak ada pelajaran tauhid seperti itu kecuali di dalam ajaran agama Islam. Kalau seorang muslim tidak memiliki tauhid seperti ini, ya mereka sama dengan orang-orang non-muslim yang mereka menggantungkan kepada seseorang, bergantung kepada atasannya, kepada manusia dan yang lainnya. Nah, ini baru tauhid rububiyah. Makanya seseorang yang belajar tauhid, belajar akidah, orang yang paling mantap, orang yang paling tegar. Bukan orang yang paling tegar itu yang senantiasa sholat malam, siangnya puasa, tidak, bukan. Tapi yang utama tauhidnya. Makanya para ulama itu sepakat, ilmu yang paling wajib untuk dicari paling awal adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu mengenal Allah. Yang pertama kali sebelum yang lainnya, yang harus didahulukan. Majelis ilmu banyak, tapi kalau kalian tauhidnya masih rapuh, tinggalkan yang lainnya. Jangan sampai meninggal dunia kalian paham fikih tapi tidak paham tauhid. Fikihnya bagus, sholatnya bagus, tapi ketika ditimpa ujian, baru kena PHK misalnya, langsung goyah. Aduh, ini
Padahal sholat malamnya ini bagus, siangnya puasa misalnya. Kenapa? Karena kurangnya tauhid dalam hal rububiyah. Kurang yakinnya Allah sang pemberi rizki. Kemudian yang ketiga adalah al-mudabbir, Allah satu-satunya yang mengatur alam. Nah, ini yang ngatur. Ini yang mungkin bagi kaum muslimin yang agak berat ya, karena masih kita itu dulu banyak agamanya Hindu atau Buddha Jawa itu. Hindu ya, keyakinan Hindu. Sudah mendarah sudah turun-temurun lah. Ya kita sebagai seorang muslim yang baru mengenal sunnah pun harus mengetahui sisi itu, bahwasanya kehidupan masyarakat kita dari dahulu adatnya seperti itu, sehingga perlu kesabaran, perlu dijelaskan ke masyarakat bahwasanya ajaran agama Islam itu seperti ini. Yakni apa? Dia harus meyakini satu-satunya yang mengatur alam adalah Allah. Tidak ada Dewi Sri ngatur. Apa itu? Alas karet ya, yang mau kelinggo asri itu Dewi Sri. Pernah ketemu Dewi Sri di sana? Mbak Sri katanya. Mbak Sri tukang jualan. Kalau ke pantai utara ada Dewi Lanjar ya misalnya. Kalau malam satu suro kan keyakinannya seperti itu. Mereka itu jualan ya, ada yang keliling, tapi kamu tidak tahu. Itu masya Allah cerita seperti itu menyebar. Baik orang-orang yang pinter, bukan tidak pinter ya. Kalau pinter terlalu ini ya masya Allah. Kalau mereka pinter kita apa itu? Ini ya. Pinter ngarang. Tapi anehnya yang percaya itu orang-orang berpendidikan maksudnya itu. Mempercayai hal tersebut, masih meyakini adanya yang mengatur alam. Supaya sawahnya ndak kena wereng misalnya, ndak kena hama, di pojokan ditaruh sesuatu ya. Ini kenapa? Ini karena meyakini ini ada yang ngatur di sini. Padahal ini baru tauhid rububiyah. Orang yang masih meyakini seperti ini, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, nggak bisa menjawab Allah. Kenapa? Karena masih meyakini adanya yang mengatur selain Allah. Walaupun secara umumnya dia meyakini Allah yang ngatur hujan, yang ngatur ini, tapi yang ngatur ini pojokan di sini ini bukan ini ya. Kok bisa yang ngatur yang ini banyak Allah, tapi kok cuma yang karetan secuil itu Dewi Sri? Mungkin kalau meyakini di sana ada jin ya, mungkin ada jin yang namanya ngaku-ngaku Dewi Sri. Mungkin ada orang lewat, kamu kalau lewat sini harus ngasih ini. Kenapa? Saya penunggu sini, namanya Dewi Sri, mungkin ya. Karena mereka itu untuk nakut-nakuti manusia supaya mengagung-agungkan. Nah, turun temurun akhirnya menyebar. Saya lewat sana ini macam-macam, akhirnya seperti itu. Dulu tidak ada yang berani motong kayu, sekarang sudah habis semua ya. Ini seorang muslim harus tidak boleh memiliki keyakinan seperti itu. Kita harus membedakan itu adat, itu ajaran, bukan ajaran kaum muslimin. Karena kita seorang muslim harus berakidah muslim, jangan berakidah Hindu Buddha. Karena apa? Mereka meyakini memang seperti itu. Keyakinan orang Hindu, orang Buddha itu meyakini adanya dewa-dewa ya, penunggu gunung, dewa ngurus gunung, dewa ngurus ini. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam yang ngurus hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dijelaskan.
Likulli syai'in wahdahu la syarikalah, ya, mengatur semuanya wahdah. Nah ini makanya disebutkan tauhid, mengesahkan. Makanya hanya satu, kita harus meyakini hanya satu yang memberikan rizki, yang menciptakan, yang mengatur alam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada ikrar. Apa ikrar itu? Sumpah istilahnya. Sumpah, saya bersumpah yakin seyakin-yakinnya. Namanya iman itu apa? Tidak boleh ragu. At-tasdiqul jazim, keyakinan yang kuat, harus kuat, tidak boleh apa ya? Tidak boleh setengah-setengah. Benar yakin harus 100%, bila perlu 110% gitu ya. Lebih, jangan sampai kurang 1% pun tidak boleh. Bahwasanya Allah itu sebagai Khalik, sebagai Razik, yang memberikan rizki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi manfaat, juga yang memberikan bahaya, ujian, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengabulkan doa, ya, semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dalilnya adalah yang sering kita baca, surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah, hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Robnya alam. Robnya alam. Kalau mendengar makna Rob, berarti pikiran kita apa? Yang menciptakan alam, yang mengatur alam, ya, yang memberikan rizki kepada alam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Sehingga kalau kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, baru rububiyah, kemana-mana tidak takut. Sudah tidak ada tempat angker lagi, sudah tidak ada tempat keramat lagi. Yang ada sama saja, ya, mau di sana, mau di sini, mau batu besar, mau batu kecil, mau batu akik, mau batu ini, sama, tidak ada bedanya, tidak ada pengaruhnya sama sekali, tidak ada keyakinan yang hurufat yang macam-macam, sehingga batinnya tenang, akibatnya tenang. Coba kalau seseorang masih meyakini ada yang mengatur selain Allah, baru mau lewat itu sudah merinding. Kenapa? Karena tauhidnya rapuh, sehingga apa? Jimat mudah menggoda. Yang paling ditakuti oleh setan adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Semakin seseorang mentauhidkan Allah, semakin ditakuti oleh setan. Dalil yang kedua, ala lahul khalqu wal amru, dalam surat Al-A'raf ayat 54, hanya Dia Allah al-khalqu, yang menciptakan, wal amru, dan yang mengatur. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-Mu'minun ayat 88, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakanlah, man biyadihi, siapa yang berada di tangannya, malakutu kulli syai', semua kerajaan, semua kekuasaan, yakni ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, cukup, insyaallah kita sedikit, nanti kita lanjut setelah Isya bi'idznillah ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang makna tauhid rububiyah, ya, mentauhidkan Allah, meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, Al-Khaliq, Ar-Razik, yang memberikan rizki ataupun yang mengatur alam ini. Beliau mengatakan, walam yu'lam anna ahadan minal khalqi, tidak diketahui seorang pun minal khalqi, dari makhluk, ankara rububiyat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingkari rububiyah Allah. Jadi tidak diketahui seorang pun yang mengingkari rububiyah Allah. Allah sebagai Khalik, pencipta, Allah sebagai sang pemberi rizki, Allah yang mengatur alam, illa ayyakuna mukabiran, kecuali orang tersebut itu sombong. Jadi kalau ada orang yang mengingkari itu, pasti pengingkarannya itu karena kesombongannya, bukan keyakinannya. Bukan menjadi dalam hatinya itu yakin bahwasanya ada selain Allah yang mengatur alam, bukan, enggak. Ghairu mu'taqidin bima yaqul, yang mereka itu tidak meyakini apa yang ia katakan, sebagaimana terjadi pada Fir'aun ketika beliau mengatakan ana rabbukumul a'la, aku itu adalah Rabbmu yang paling tinggi. Masa? Coba ini kita renungkan. Fir'aun mengatakan saya itu Rabb kalian. Rabb kalian itu sebagai apa? Pencipta. Apakah saya itu pencipta kalian? Tentunya semua jamaah yang hadir waktu itu seyakin-yakinnya saya itu bukan ciptaan wahai Fir'aun. Rezeki saya juga saya cari sendiri misalnya, bukan kamu yang memberikan. Jadi ketika Fir'aun mengatakan seperti itu, ya karena mereka takut kalau mereka mengatakan kamu itu bukan Tuhan, langsung dipenggal. Bukan karena keyakinan, karena kesombongan. Begitu juga Fir'aunnya sendiri mengatakan saya itu Tuhan kalian. Apakah dia meyakini yang menciptakan jamaah itu adalah Fir'aunnya sendiri? Tidak. Jadi tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang Allah itu satu-satunya yang mengatur alam yang ini, kecuali dalam hatinya itu tidak yakin, ya, tidak yakin, atau karena menolak kebenaran, karena tidak sesuai dengan kelompok saya, misalnya seperti itu, ya. Makanya ketika Fir'aun tenggelam di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Yunus, hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam, qala amantu. Apa ucapannya? Dia mengatakan saya beriman. Padahal dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan kalian yang tinggi. Tapi ketika sudah tenggelam, baru aman tuh, saya beriman annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israil, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Baru dia mentauhidkan Allah. Tapi sudah tidak diterima tobatnya. Ini Allah lestarikan ini, ya, supaya menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Orang yang mengaku Tuhan, di akhir hayatnya dia beriman tapi sudah tidak berguna. Sehingga ketika kita mendengar seruan tauhid, mumpung belum ditenggorokan, ya, tidak sebagaimana Fir'aun, nanti imannya, pengakuannya tidak diterima oleh Allah. Dia mengatakan saya beriman bahwasanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ya, yakni Tuhannya Banu Israel yang dia imani.
wa anna minal muslimin, baru dia mengikrarkan saya termasuk orang-orang yang muslim, ya, yang berserah diri kepada Allah, sudah tidak diterima. Pengakuan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita kaum muslimin ketika mengenal dakwah Islam yang benar ini, marilah kita terima dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya setiap kita pasti akan diuji. Ingat, setiap kita pasti akan diuji untuk membuktikan benar tidak. Suatu saat kalian akan melewati suatu tempat yang di situ ada tempat keramat mungkin, ya, ada batunya, ada pohonnya. Tiba-tiba orang menyetop, jangan lewat sini. Hal lewat sini itu harus permisi, bilang, "Mbah, ini," kemudian ngasih sesuatu. Pasti kalian akan diuji seperti itu. Tidak kita menuntut ilmu kemudian berlalu begitu saja, tidak, pasti akan diuji. Benar tidak kalian itu mengatakan saya kholiknya itu cuma Allah, yang mengatur cuma Allah, jangan-jangan sama cuma di mulut saja, pasti akan diuji. Dan itu sunatullah, pasti akan diuji untuk membuktikan keimanan kita. Sehingga ya kita harus kokoh, benar-benar yakin antara ucapan dan perbuatan. Baru ketika ditanya man rabbuka, Rabbi Allah, Rabbu Allah, maksudnya siapa? Yang menciptakan Allah, yang mengatur alam Allah, satu-satunya sang pemberi rizki. Dan bahkan tauhid rububiyah ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika ditanya, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, limanil ardu, bumi dari segala isinya itu milik siapa jika kalian tahu? Saya quluna lillah. Orang-orang kafir Quraisy itu akan mengatakan lillah, Allah yang punya. Jadi dalam pengakuan tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah sebagai sang khalik, sang pencipta yang ngatur, ya. Afala tadakkarun, qul afala tadakkarun. Katakanlah, kenapa itu tidak menjadikan kamu kembali masuk Islam? Kalau mengakui Allah satu-satunya sebagai pencipta, pengatur, tapi ketika suruh mintalah hanya kepada Allah, tidak mau. Saya ingin tetap Tuhannya banyak, gitu, ya. Tapi dalam hal tauhid rububiyah mereka mengikrarkan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Saya kira cukup, ya, dalil-dalil yang sudah disampaikan untuk menjadikan kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, ya, dalam pengaturan alam, penguasaan alam, penciptaan alam. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur, yang menciptakan, tidak ada yang lainnya yang membantu, ya, tidak ada syarikat baginya. Ini makna tauhid rububiyah. Mungkin ada yang mau bertanya? Fadhal. Dan orang yang memiliki tauhid rububiyah yang tinggi sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ya, akan menjadikan dia itu tenang, tidak terpengaruh dengan khurafat-khurafat yang terjadi. Seandainya, ya, seandainya keyakinan bahwasanya adanya selain Allah yang mengatur itu benar,
niscaya orang yang pertama kali celaka itu adalah para ustadz, anak. Tapi kenapa korbannya itu kebanyakan masyarakat? Ya, kebanyakan korbannya masyarakat yang ketika lewat misalnya dilihat tinggi besar. Kok ada ustadznya yang kemana-mana menjelaskan itu tidak benar, ini tidak benar, tidak ada, tidak boleh, ya kan? Anak kemana-mana kan pasti seperti itu, nyebut Nyi Roro Kidul, nyebut ini, tapi paling aman itu loh. Harusnya seperti itu. Kok di masyarakat yang mereka diam, yang ini malah mereka mungkin kalau ke tempat tersebut merinding atau yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan tidak benarnya juga hal tersebut, ya. Sehingga menjadi kita tambah yakin bahwasanya semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang ikrar, ya, ikrar rajanya setan, iblis, ya. Ketika Allah sudah menetapkan iblis itu tersesat menjadi penghuni neraka, dia juga bersumpah akan apa? Menghiasi, la uzayyinannal ard, aku akan menghiasi lahumul fil ardi, bumi, menghiasi mereka, menipu daya mereka, wala uqwiyannahum ajmain, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Tapi dikecuali, ya, iblis sendiri setelah mengikrarkan mau menyesatkan semua manusia, mereka mengecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlis, hambamu yang bertauhid. Jadi pengakuan iblis sendiri mengikrarkan ingin menyesatkan manusia juga mengecualikan, bukan Allah yang mengecualikan, justru dia mengakui sendiri, kecuali hambamu Allah. Hamba siapa? Yang mukhlis, yang mentauhidkan Allah, ya, yang ikhlas. Assalamualaikum Ustaz, saya akan berbuat dosa terus bertobat, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Apakah saya termasuk mempermainkan tobat? Apakah tobat saya diterima? Ya. Tobat diterima atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syarat-syarat tobat. Ya, ini ketika melakukan suatu dosa, dia ada keinginan yang kuat untuk menjauhi dosa tersebut, tidak mengulanginya. Menjauhi, diantaranya menjauhi hal-hal yang akan membuat dia itu terjerumus kembali. Jika dosa tersebut berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikannya. Ini diantara syarat-syarat tobat, harus ada penyesalan dan berusaha untuk menjauhinya. Kemudian ketika dia sudah bertobat kemudian terjerumus lagi, ya dia berarti memperbarui lagi, harus bertobat lagi terus seperti itu. Masalah diterima atau tidaknya itu terserah Allah. Yang penting seperti itu syaratnya, kita harus menyesali, kemudian berusaha tidak ingin mengulanginya lagi, walaupun di suatu keadaan lagi tergoda lagi, ya kita tetap bersuudzon, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa. Seorang mukmin itu tidak boleh memiliki sifat putus asa, terus bertobat lagi sampai akhir hayat, ya, sampai akhir hayat, dan tetap, ya, berharap kepada Allah terus bahwasanya agar tobat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia terjerumus kepada dosa yang sama. Allahu a'lam. Ya, masalah diterima atau tidak terserah Allah. Kemudian bagi kita, ya, terus bertobat, jangan sampai wong terjerumus terus udah enggak usah bertobat. Nah, ini bahaya, ini justru malah tipu daya syaitan supaya kita senang terhadap suatu dosa. Seorang mukmin jangan sampai melakukan dosa dia merasa nyaman, jangan. Tetap harus meyakini itu dosa, tapi mungkin saya belum bisa
melepaskannya, sulit dan yang sebagainya, kemudian terus meminta kepada terus seperti itu sampai akhir hayat seperti itu. Jangan sampai ada perasaan kemudian putus asa, jangan. Putus asa itu sifat yang tercela, ya. Putus asa sifat yang tercela. Cukup? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi istiqomah, dan jangan lupa tetap untuk hadir di majelis ilmu dimanapun berada, ya, dimanapun berada, mau di sini mau dimanapun, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, karena itu yang menguatkan kita, ya. Menguatkan kaum muslimin, juga yang membuat kita lebih tegar dalam menghadapi ujian-ujian hidup, baik di pekerjaan, di rumah tangga ataupun yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesabaran, istiqomah dalam menjalankan, ya, mengamalkan ilmu yang sudah kita sampaikan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.